Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Cawah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu komponen pada komputer. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas yaitu apa itu komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya yaitu membahas komponen komputer. Oke, di sini untuk komponen komputer ada 4. Yang pertama yaitu ada input, kemudian ada proses, ada output, dan storage atau penyimpanan. Oke, yang pertama yaitu ada input. Input adalah perangkat yang mempunyai fungsi untuk memberi masukan berupa data atau informasi dari luar ke dalam komputer. Jadi input sendiri pengertiannya seperti itu, yang bertugas yaitu memberi masukan berupa data atau informasi dari luar komputer ke dalam komputer. Seperti contoh di samping sudah saya ada beberapa perangkat. Yang pertama ada mouse, keyboard, joystick, touchpad, dan masih banyak lagi. Itu contoh dari perangkat input. Oke, selanjutnya contoh yang pertama untuk input ada mouse. Mouse adalah sebuah perangkat masukan yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Jadi buat teman-teman yang biasa menggunakan komputer, ketika ingin mengarahkan atau menunjuk pada beberapa menu, bisa kita menggunakan mouse. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard disebut juga sebagai papan ketik pada komputer. Jadi pada sebuah komputer itu biasanya ada gambar seperti yang saya contohkan di samping ini. Warna hitam, ada beberapa tulisan, huruf, angka, dan tanda baca. Nah, itu adalah papan ketik yang biasanya digunakan untuk mengetik atau membuka file dan lain-lain. Jadi itu fungsi daripada keyboard. Itu contoh perangkat masukan yang kedua. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu ada touchpad. Touchpad adalah alat input yang berfungsi sebagai penggerak kursor pada monitor melalui stimulasi gerakan jari yang menyentuh touchpad tersebut. Nah, seperti contoh. Nah, jadi ini biasanya ada pada laptop. Nah, untuk komputer sendiri biasanya kita ketika ingin menunjuk atau membuka menu atau memilih menu bisa menggunakan mouse yang sudah ada pada contoh yang pertama tadi. Nah, untuk yang touchpad ini kita bisa menggunakan jari untuk menunjuk dan mengarahkan dan memilih menu pada sebuah laptop. Nah, selanjutnya ada trackball. Trackball adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat penunjuk berupa sebuah bola yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan. Nah, contohnya seperti ada pada gambar di samping. Itu contoh dari trackball. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kelima pada komponen input ada flash disk. Flash disk adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Ada yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, sampai 32 GB kapasitas penyimpanan. Seperti contoh. Nah, itu contoh dari flash disk berbentuk kotak digunakan untuk menyimpan file pada komputer. Nah, untuk contoh yang keenam ada scanner. Scanner adalah alat input yang mempunyai fungsi hampir mirip dengan mesin fotokopi. Dengan proses penggunaannya mengcopy data objek lalu dipindah ke dalam memori komputer yang hasilnya dapat dilihat pada layar monitor. Seperti contoh nih, ini contoh yang saya berikan itu gambar scanner barang. Biasanya ada pada minimarket, Indomaret, atau sejenisnya.
Nah, selanjutnya kita masuk pada proses, komponen proses. Perangkat atau komponen proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Nah, di sini untuk contohnya komponen proses ada beberapa contoh seperti RAM, motherboard, prosesor, dan beberapa contoh yang lain. Untuk contoh yang pertama yaitu ada motherboard. Motherboard adalah komponen terpenting di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang komponen proses lainnya seperti prosesor, memori, VGA, power supply, sound card, card input, output, dan sebagainya. Nah, seperti gambar di samping itu contoh daripada motherboard, yaitu yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang komponen proses seperti prosesor, VGA, kemudian memori, power supply, dan lain-lain. Itu contoh dari motherboard. Selanjutnya yaitu ada power supply. Power supply adalah perangkat proses berikutnya yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC dan mensuplai tegangan ke perangkat keras komputer seperti motherboard, hard disk, floppy disk, dan CD-ROM. Seperti contoh ini contoh dari gambar power supply berbentuk kotak seperti ini. Selanjutnya yaitu ada VGA card. VGA atau biasanya dikenal dengan video graphic adapter adalah komponen proses berupa rangkaian elektronik berbentuk seperti kartu yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan monitor. Nah, seperti contoh seperti ini. Ini adalah contoh dari VGA card. Selanjutnya contoh yang keempat ada memori RAM. Memori RAM adalah perangkat proses yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada komputer. Besar kecilnya kapasitas memori RAM sangat berpengaruh pada kecepatan akses komputer. Seperti contoh untuk gambarnya, nah seperti ini. Kepingan panjang seperti gambar samping itu contoh dari RAM. Jadi itulah contoh, ada beberapa komponen dari proses, yaitu ada 4 komponen. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen output. Komponen output atau keluaran adalah komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai media yang untuk menampilkan data atau informasi yang telah diproses atau diolah oleh komputer. Seperti contoh, ini ada beberapa contoh dari perangkat output. Selanjutnya contoh yang pertama untuk proses atau komponen output yaitu ada monitor. Monitor adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan data atau informasi yang telah diolah oleh komputer secara visual. Seperti contoh kita ingin membuka file atau menonton video yang nanti akan ditampilkan oleh si layar monitor. Selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu ada printer. Komponen output yang kedua yaitu ada printer. Contohnya, printer adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mencetak hasil hard copy atau rekaman keras dari proses pengolahan data oleh komputer pada media kertas, baik tulisan maupun gambar. Seperti contoh, ini bentuk dari alat bernama printer yang bertugas sebagai komponen output, menghasilkan file atau mencetak hasil dari pemrosesan yang kita inginkan. Seperti teman-teman bisa mencetak foto, ngeprint tugas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada speaker. Speaker adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Seperti contoh, nah ini contoh dari output. Contoh yang ketiga yang bernama speaker. Ini biasanya kita gunakan untuk mendengarkan musik, video, atau sejenisnya.
Selanjutnya ada proyektor. Proyektor adalah perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Nah, seperti contoh, ini contoh daripada proyektor atau biasa dikenal dengan proyektor yang biasanya kita gunakan untuk nobar atau nonton film dan lain-lain. Nah, tugasnya hampir sama seperti layar monitor. Oke, jadi itu beberapa contoh dari komponen output. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen yang terakhir, yaitu komponen storage atau penyimpanan. Komponen penyimpanan adalah komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai media atau tempat menyimpan data di dalam komputer, baik data sistem, data program aplikasi, maupun data milik pengguna atau user. Nah, seperti contoh, ini beberapa contoh dari storage atau penyimpanan. Oke, selanjutnya kita masuk pada contohnya. Yang pertama, contoh dari storage atau komponen penyimpanan itu ada memori RAM. Memori RAM adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada komputer. Besar kecilnya kapasitas memori RAM sangat berpengaruh pada kecepatan akses komputer. Nah, ini untuk RAM sendiri masuk pada komponen proses, juga masuk pada komponen penyimpanan yang bersifat sementara. Nah, selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media utama penyimpanan data pada komputer. Data yang disimpan pun berbagai macam, mulai dari data sistem komputer, data program, dan data pengguna atau user. Nah, seperti contoh, ini adalah bentuk dari perangkat yang bernama hard disk, yaitu sebagai penyimpan data atau file yang kita kerjakan pada sebuah komputer, entah itu tugas, foto, video, program, dan lain-lain. Oke, selesai. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang komponen-komponen komputer dan contohnya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Jawa Channel agar lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.